Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan materi ke-14 ini, kami akan mempresentasikan mengenai etika komunikasi bisnis. Selanjutnya, baik, bagi definisi akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Baik, etika adalah pedoman tingkah laku dan penilaian moral. Etika komunikasi adalah pertimbangan kebenaran atau kesalahan tindakan komunikasi tertentu. Etika disebut juga sebagai prinsip perilaku yang mengatur seseorang atas kelompok orang. Next, orang-orang yang memiliki etika umumnya dapat dipercaya, adil dan tidak memihak, menghargai hak orang lain dan menunjukkan perhatian terhadap dampak atas tindakannya di masyarakat. Komunikasi yang beretika terdiri dari semua informasi yang relevan, benar secara akal sehat, dan tidak menipu secara apapun. Selanjutnya adalah pendekatan dasar tingkah laku etika bisnis. Next, yang pertama itu utilitarian approach. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tindakan atau keputusan bisnis harus didasarkan pada akibat atau manfaat yang dihasilkan. Artinya, suatu tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang, tidak membahayakan pihak lain, dan dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Jadi dalam pendekatan ini, keputusan bisnis dilihat dari hasil akhirnya. Contohnya, next slide boleh. Contohnya perusahaan yang menjalankan program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu masyarakat di sekitar. Walaupun perusahaan mengeluarkan biaya, tetapi manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah individual right approach. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak dasar yang harus dihormati. Dalam bisnis, sebuah tindakan tidak boleh melanggar hak orang lain. Jadi, walaupun suatu keputusan menguntungkan perusahaan, keputusan itu tetap harus dipertimbangkan agar tidak merugikan atau menabrak hak individu lain. Boleh next. Contohnya, perusahaan harus memperhatikan hak karyawan untuk diperlakukan dengan adil, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang dan benar, dan hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang aman. Selanjutnya itu ada justice approach. Jadi para pembuat keputusan ataupun pelaku bisnis itu mempunyai kedudukan yang sama, baik dengan pelanggan ataupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Dan juga harus bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan ataupun kelompok. Next. Jadi selaku pelaku bisnis kita itu harus memberikan pelayanan kepada konsumen itu tanpa harus mendiskriminatif baik tanpa memandang ras mereka, agama, ataupun suku dan budaya. Boleh next. Oke, berikutnya itu ada dilema etika dan hilang etika. Jadi dilema etika itu situasi ketika dihadapkan dengan pemilihan antara alternatif-alternatif yang tidak jelas batasnya. Biasanya dari dua alternatif itu saling bertentangan baik dari etis dan valid, ataupun alternatif tersebut berada di area abu-abu, atau ada yang jelas benar ataupun jelas salah. Jadi dilema etika ini yaitu dihadapkan dengan posisi yang di mana kedua keputusannya itu ada benarnya dan juga ada salahnya. Sehingga itu membuat kita selaku pelaku bisnis itu uh, ragu dalam membuat keputusan. Contohnya itu ketika seorang manajer menghadapi perusahaan itu yang akan bangkrut. Dia itu dihadapi dengan dua pilihan, antara pilihan yang pertama itu memecat karyawannya, akan tetapi perusahaannya itu tidak jadi bangkrut, ataupun pilihan kedua itu mempertahankan karyawannya, tetapi perusahaan itu lebih berisiko untuk bangkrut. Dari dua pilihan ini dapat kita lihat bahwa itu pilihan pertama itu etis untuk menyelamatkan perusahaan dan sisa karyawan lainnya. Akan tetapi pilihan dua itu etis untuk menyelamatkan karyawan agar tidak kehilangan mata pencariannya. Boleh di next.
hilang etika. Hilang etika ini adalah pilihan yang jelas tidak beretika ataupun pilihan ilegal. Jadi hilang etika itu suatu kondisi di mana dia itu tahu pilihannya itu salah, akan tetapi dia tetap melakukannya. Contohnya itu eh, pada pelaku bisnis kosmetik, dia tahu menggunakan bahan merkuri itu berbahaya, akan tetapi dia tetap menggunakan bahan tersebut dalam produknya, begitu. Boleh di next aja nggak? Oke, selanjutnya tadi ada komunikasi tidak beretika. Yang pertama itu ada plagiarisme. What is plagiarisme? Plagiarisme adalah mencuri kata-kata orang lain atau produk kreatif orang lain dan mengakuinya sebagai milik kita sendiri sehingga melanggar hak cipta. Yang kedua adalah ada salah mengutip secara selektif dengan sengaja menghilangkan komentar yang merusak atau tidak menyenangkan untuk memberikan gambaran yang lebih baik, tetapi tidak jujur tentang kita ataupun perusahaan kita. Yang ketiga, salah memberikan angka atau misrepresenting number, men- yaitu menaikkan atau menurunkan angka, membesar-besarkan, dan mengubah statistik atau menghilangkan data numerik. Yang keempat ada mengubah visual, yaitu membuat suatu produk kelihatan lebih besar atau mengubah skala grafik dan bagian untuk memperbesar dan menyembunyikan perbedaan. Baik, sekian dari penyampaian materi pertemuan ke-14. Untuk sesi tanya jawab dapat diajukan di WA grup nanti. Terima kasih.